Rabu pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno hadir dalam peletakan batu pertama atau groundbreaking program bedah rumah yang diinisiasi oleh Satuan Pamong Praja atau Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam sambutannya, Wagub menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap warga yang membutuhkan hunian layak. Selain itu, bedah rumah juga menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan Provinsi DKI Jakarta melalui perbaikan kualitas hunian dan lingkungan. Rano Karno pun turut mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta. Hari ini saya jujur agak terharu karena program ini adalah program kepedulian dari teman-teman dari Satpol PP. Kita punya program bedah rumah, tapi untuk kedinasan Satpol PP ini saya pikir ini adalah pengawal ya. Mudah-mudahan dilanjutkan dengan dinas yang lain. Ini kepedulian dan gotong royong dari masyarakat. Ya selain pemerintah daerah juga masyarakat itu sendiri. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut program bedah rumah kali ini bersumber dari dana kolektif anggota Satpol PP yang berhasil menghimpun dana sekitar 70 juta rupiah. Dalam prosesnya, Satpol PP disebut Satriadi juga turut melakukan kerja bakti pembongkaran serta pembersihan lingkungan di sekitar rumah. Kegiatan ini juga dimaksud sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah daerah melalui Satpol PP terhadap kelompok rentan, termasuk keluarga penyandang disabilitas, sekaligus memperkuat solidaritas, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Program bedah rumah dilaksanakan pada rumah warga seluas 33 meter persegi yang dihuni oleh 3 kepala keluarga, Pak. 3 kepala keluarga dengan 8 jiwa, di mana 2 orang diantaranya adalah penyandang disabilitas. Ialah Mas Ad, warga Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi salah satu penerima bantuan bedah rumah dari Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Mas Ad yang juga penyandang disabilitas mengaku amat sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Pekerjaannya yang tak menentu membuat cita-citanya untuk merenovasi rumah peninggalan orang tuanya seakan mustahil tanpa uluran tangan dari pemerintah. Ya alhamdulillah lah, sangat bersyukur karena emang kita nggak mampuan buat ngebangun. Ya alhamdulillahnya ada jalan Allah lah istilahnya buat dibangun ini melalui manusia yang ngebantu. Dan saya sangat bersyukur banget. Jadi adik saya juga disabilitas. Ada dia ke kelurahan, KTP-nya hilang kan, ke kelurahan ketemulah Pak Lurah, tapi dia nggak tahu itu Pak Lurah. Dia ngobrol dengar cerita ada ini, ngobrol akhirnya ya dibantulah masalah anaknya sekolah kan juga ini ngikut dagang gitu kan, sama disabilitas juga kan saya cewek pengetahuan juga. Saya pun berkesempatan untuk melihat langsung lokasi rumah Mas Ad yang akan direnovasi. Dengan luasan yang terbilang cukup sempit, hanya 33 meter persegi, rumah ini sebelumnya dihuni oleh 3 kepala keluarga, termasuk disabilitas. Dan beginilah kondisi rumah yang mendapatkan bantuan renovasi ataupun bedah rumah dari Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Kalau kita lihat rumah memang berada di dalam gang yang cukup sempit, tidak bisa dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 ataupun roda 4, dan keadaannya pun dalam kondisi yang bisa dikatakan tidak layak huni, baik dari atap dan lainnya. Diperkirakan renovasi akan memakan waktu selama 2 bulan lamanya. Menurut Wagub DKI Jakarta, rumah ini rencananya akan dibangun menjadi 2 lantai agar lebih layak huni untuk ditinggali Mas Ad dan 7 anggota keluarga lainnya. Wagub juga berharap agar inisiatif Satpol PP DKI Jakarta dapat diikuti instansi-instansi lainnya di Jakarta sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.